Bismillahirrahmanirrahim. An Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini terkait dengan doa malaikat Jibril alaihi salam. An Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uhdurul mimbar fahdarna." Rasulullah perintahkan pada para sahabat untuk dekat. Sahabat dekat mimbar. Maka semua sahabat ketika itu mendekati mimbar. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Falamma martaqa darajatan qala amin." Ketika Nabi menaiki tangga mimbar yang pertama. Nabi itu punya mimbar. Mimbar Nabi itu ada tangga. Ketika Nabi menaiki tangga mimbar yang pertama, falamma martaqa darajatan qala amin. Maka ketika Nabi menaiki tangga mimbar yang pertama, Nabi berkata amin. Falamma martaqa darajatan saniyah qala amin. Ketika Nabi menaiki tangga mimbar yang kedua, Nabi berkata amin. Falamma martaqa darajatan salisa qala amin. Ketika Nabi menaiki tangga mimbar yang ketiga, Nabi berkata amin. Falamma nazalah. Kemudian Nabi turun dari mimbarnya. Sahabat tanya dengan Rasulullah. Apa kata sahabat? Laqad sami'na minka yauma. Kata sahabat, sesungguhnya kami pada hari ini mendengar sesuatu yang tak pernah kami dengar sebelumnya. Jadi sahabat mendengar Nabi berkata amin amin 3 kali, sementara sahabat tidak melihat lawan bicara Nabi. Dan sahabat tidak melihat Nabi berdoa. Laqad sami'na, sungguh kami pada hari ini mendengar sesuatu yang tidak pernah kami dengar sebelumnya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala inna Jibril alaihi salam aradali. Kemudian Nabi berkata, sesungguhnya ketika aku menaiki mimbar tadi, malaikat Jibril ada di hadapanku. Kemudian malaikat Jibril berdoa. Karena itulah Nabi mengaminkan doa malaikat Jibril. Karena aminnya 3 kali, berarti doa malaikat Jibrilnya pun 3 kali. Ini doa yang paling mustajab. Yang berdoa itu malaikat Jibril, yang mengaminkan itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada doa yang lebih mustajab. Yang berdoanya malaikat Jibril, yang mengaminkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya hari ini, apa doa malaikat Jibril? 1. Pertama doa malaikat Jibril, ba'da man adraka Ramadan falam yughfar lahu. Celaka orang yang masuk Ramadan, basuo Ramadan, ikut puasa Ramadan, basobok denyo Ramadan, falam yughfar lahu, tapi dia tak dapat ampunan dari Allah. Ini hati-hati, Pak. Kita ketemu Ramadan tapi tak dapat ampunan. Limaza? Why? Kenapa kita tak dapat ampunan dari Allah? 1. Ramadan itu dikhususkan buat orang-orang yang beriman. Panggilannya khusus buat orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Untuk orang-orang beriman. Kalau ada hari ini orang melaksanakan amal tanpa iman yang betul kepada Allah, maka amal mereka ini akan tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ramadan masuk, tapi kita sambut Ramadan, kita isi Ramadan dengan bukan tidak ada keimanan dalam hati kita. Hati-hati, walam yughfar lahu. Kita tak dapat ampunan pada bulan penuh ampunan. Apa itu iman? Saya tidak ingin bicara secara etimologis, secara bahasa di depan mahasiswa. Karena saya pikir sini bapak-bapak sudah tua-tua semuanya. Tidak nangkap lagi apa itu definisi. Kenapa? Karena kepala kola terbagi ompek. Setengah angsuran rumah, setengah angsuran oto, setengah utang di Bank Riau. Kenapa kata iman itu di ujungnya selalu dibarengkan dengan kata takwa? Iman itu dibarengkan dengan kata takwa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Seringkali Allah menggunakan kata beriman, setelah beriman ujungnya itu takwa. Apa itu iman, apa itu takwa? Saya sederhanakan artinya. Iman itu percaya, takwa itu takui, titik, habis masalah. Payah kami menterjemahnya Ustaz, percaya sama takut, gampang, mudah. Habis sembahyang Isra beko, selesai sembahyang Isra pagi beko, pulang ibu ke rumah, sebelum pulang ke rumah pergi ke awal bros, medical check up.
Pergi ke rumah sakit Awal Bros Jalan Jenderal Sudirman, medical check up, cek badan kau. Dicek badan kau, diobservasi, didiagnosa. Keluarlah hasilnya. Kata dokternya, Pak, kami telah memeriksa badan Bapak, didiagnosa, diobservasi, maka keluarlah 3 kesimpulan. Rupanya Bapak kena penyakit gula, diabetes mellitus DM. Kami cek tadi gula apa, ompek ratui 50. Kemudian Bapak kolesterol dan asam urat. Ini pasien tak percaya. Dia pindah rumah sakit Eka Hospital. Besok dia pindah cek lagi. Kata dokter Eka Hospital setelah diobservasi, didiagnosa. Apa kata dokter Eka Hospital? Pak, kami telah cek kesehatan Bapak. Bapak juga punya 3 penyakit. Penyakit pertama DM, diabetes mellitus, gula darah. Tadi kami cek 500 gula darah. Potang di Awal Bros sampai 50. Kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Ini pasien tak percaya dengan rumah sakit di Pekanbaru. Dia pergi ke Malaysia, ke Kelantan, cek rumah sakit di luar negeri. Sampai di sana medical check up, observasi, diagnosa, keluar lagi hasil. Apa kata dokter Malaysia? Encik, kami dah tengoklah tubuh encik ini. Encik punya 3 penyakit. Penyakit pertama ni gula darah. Yang kedua, kolesterol, asam urat. 3 rumah sakit, 3 dokter spesialis yang berbeda. Maaf, namanya berbeda, tapi konsentrasi keilmuannya sama. Kira-kira Pak, kalau kita jadi pasien, kita percaya atau tidak? Kalau kita jadi pasien, kita percaya atau tidak? Percaya. Kalau iman kepada dokter, berarti percaya dengan omongan dokter. Itu yang iman. Lantas yang mana yang takwa? Takwa itu takut. Apa kata dokter? Pak, dek Bapak lakone penyakit gula darah, dek kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Mulai kini Pak, apa ndak bisa makan nasi sepiring. Nasinya mesti batimbang. Minum kopi sama teh ndak boleh pakai gula tobu, mesti pakai gula tropicana. Ndak bisa makan cincang kambing, cincang kobau, anduk kambing, anduk kobau, ndak bisa. Ndak bisa makan melinjo, ndak bisa makan isi-isi powi ayam dan sebagainya. Kalau Bapak makan juga, maaf, makin dekat umur Bapak kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata pasien? Demi Allah, mulai malam ini saya takkan sentuh lagi makanan itu. Mulai malam ini saya takkan lagi pegang makanan itu. Saya takut memakannya. Ketika itulah pasien sudah takwa, takut dengan larangan dokter. Kita bawa pada Allah. Hari ini berapa orang yang beriman kepada Allah, percaya dia kepada Allah, tapi dia tak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia percaya rizki datang dari Allah, tapi tak takut ketika mengambil rizki anak orang lain. Dia percaya jabatan Allah yang memberikan, Allah yang menaikkan, Allah yang menurunkan, tapi tak takut ketika menghalalkan semua cara untuk meraih jabatan. Dia percaya, tapi tak takut kepada Allah. Falam yughfar lahu. Hati-hati, dia tak dapat ampunan dari Allah. Kita percaya, tapi tak takut kepada Allah. Maka kata Imam Al-Ghazali, orang beriman tu ada 7 boleh cirinya. 7 boleh. Awak tak usah masuk ke 7 boleh, masuk cik je lah, mantap lah. 17 ciri orang beriman. Apa kata Imam Al-Ghazali? Ciri orang yang beriman tu ada 17. Salah satu di antara 17 yang pertama itu, orang beriman tu belajar menerima keputusan Allah. Imam Al-Ghazali mengatakan orang beriman itu adalah berani, siap menerima keputusan Allah. Itu ciri orang beriman. Tak usah bertanya dengan saya, Pak. Tanya dalam hati masing-masing. Sudahkah kita menerima keputusan Allah? Wallahu allazi khalaqa sab'as samawati wal ardh. Dialah Allah yang menciptakan 7 petala langit, 7 petala bumi. Dialah Allah yang menciptakan apa yang ada di antara keduanya. Dialah Allah yang menciptakan laili wan nahar, siang dan malam. Dialah Allah yang mengatur segala siklus kehidupan manusia. Dialah Allah Rabbul Izzati Azal Jalalah. Lantas apa yang kita takutkan di kehidupan dunia? Dulu dunia ini tidak ada, Pak. Dulu dunia tidak ada. Bumi ini belum diciptakan Allah. Neraka belum diciptakan. Surga belum diciptakan. Malaikat belum diciptakan. Aras belum diciptakan. Laul Mahfuz belum diciptakan.
Bumi ini masih ruang hampa. Yang ada tuh cuma zat Allah Subhanahu wa taala. Kalau boleh saya bertanya, siapa makhluk yang pertama sekali yang diciptakan Allah di alam semesta? Bukan Nabi Adam. Bumi saja belum diciptakan. Siapa makhluk yang pertama sekali yang diciptakan Allah di alam semesta? Dikala jin, surga, neraka, malaikat semuanya, aras, laul mahfuz belum diciptakan oleh Allah. Maka yang pertama sekali yang diciptakan ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan al-qalam. Apa itu al-qalam? Pena. Apa itu pena? Untuk menulis segala ketentuan Allah. Pena yang digunakan Allah untuk menulis apa yang ditulis, ketentuan kehidupan dunia, sampai nanti dunia dihancurkan oleh Allah, ditulis oleh Allah. Penanya tidak sama dengan pena kita, tulisannya pun tidak sama. Pena telah diangkat, tintanya pun telah kering. Tulisan itu bernama ketentuan Allah akan berlaku sampai hari kiamat. Apa awak takut dunia? Awak menjalani dunia. Daftar nama-nama orang kaya di Masjid Al-Falah. Kau lah ado nama dan kandak kaya bansek tiap hari ado je nama. Apa mesti kita cari dunia ni? Daftar nama-nama orang yang akan beranak besok pagi ada, yang tak beranak-beranak sampai hari kiamat tertulis di Allah. Daftar nama-nama orang yang akan jadi kepala dinas ada, yang tak jadi-jadi sampai pensiun ada je namanya. Apa yang awak takut dunia kau lepas? La ilaha illallah. Semua dituliskan oleh Allah. Orang yang beriman itu menerima keputusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada orang tanya dengan saya, lantas bagaimana Ustaz kalau seandainya semua ditentukan Allah? Makan Allah menentukan, minum Allah yang menentukan, semua Allah yang menentukan. Lantas bagaimana sikap kita? Pertanyaan ini telah pernah ditanyakan oleh Abu Bakar kepada Rasulullah. Apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, bukankah dunia ini diatur oleh Allah? Bukankah dunia ini diatur oleh Allah? Seluruhnya Allah yang mengatur. Lantas bagaimana sikap kita menghadapinya? Kata Nabi, hadapi dunia ini dengan syariat dan tuntunan Allah. Ingin punya anak, kawin. Walaupun tak sodo wang kawin akan dapat anak. Ingin codi, sekolah. Walaupun tidak semua orang sekolah yang akan jadi codi. Ingin punya piti, krojo. Walaupun tidak semua orang bekerja yang akan dapat piti. Tapi yang penting syariatnya ikut tuntunan Allah. 20 orang mahasiswa diutus ke salah satu desa di Provinsi Riau dalam lomba dalam KKN kuliah kerja nyata 3 bulan. 10 mahasiswa, 10 mahasiswi. Selesai KKN pulang ke kampus, 1 mahasiswi hamil 2 bulan setengah. Summa na'udzubillah. Malu. Akhirnya disidangkan. Disidangkan dengan 3 orang dosen. Dosen 1, dosen 2, dosen 3. Dosen 1, dosen 2, dosen 3. Dosen 1 teman saya, dosen 2 teman saya, dosen 3 saya. Dipanggillah ketika itu. Dosen pertama berkata, dengan siapa kamu berbuat? Kata mahasiswi ini, dengan Fulan bin Fulan, Pak. Dosen yang kedua bertanya, di mana kamu berbuat? Di tempat posko KKN, Pak. Terakhir saya yang tanya. Apa yang saya tanyakan? Kenapa ini bisa terjadi? Apa dia bilang? Ini semua sudah ketentuan Allah, Pak. La ilaha illallah. Kalau ada orang memahami seperti ini, orang bodoh memahami agama. Kita percaya Allah lahirkan Adam tanpa ayah, tanpa ibu. Kita yakin bahwa Allah lahirkan Nabi Isa tanpa ayah. Tapi buat perkara seperti ini kita tak boleh yakin. Kalau ada orang memahami agama seperti ini, saya ingin sampaikan buat kita bersama. Maka kata Imam Al-Ghazali, orang yang paling beriman pertama itu dia belajar menerima keputusan Allah. 2003 boleh berangkat umroh. 2014 saya berangkat umroh. 2015 saya berangkat umroh. Diminta oleh salah satu travel di Pekanbaru jadi mutawib, pembimbing jemaah umroh. Jemaah umroh yang saya bawa 114 orang 2013. 2014 57 orang, 2005 boleh 26 orang. Setiap jamaah yang saya bawa selalu diuji oleh Allah. 2003 boleh jamaah ambo hilang surang ompek air, ompek malam tak pulang-pulang di Mekah. Sekali dicari bersuruh di Masjid Jin 8 km dari Masjidil Haram, tak pakai baju, tak pakai celana, telanjang boleh. 2004 boleh bangkit le balik jamaah saya. Ketika itu pemerintah Saudi menangkap warga kita orang Sulawesi kena memotong kain kiswah. Saya ada di sana. Pulang selesai tawaf, sa'i, tahalul selesai, pulang masuk ke hotel, jamaah saya naik lantai 6. Dari lantai 6 tak jatuh pun di muka awak, mati pun di muka awak. Kubur di Ramis Palah.
2005 boleh, saya berangkat lagi, saya bilang dengan travel, Pak, tolong jangan kasih saya jemaah banyak-banyak. Dikasih saya jemaah 26 orang. 26 orang, saya pikir jemaah ini campur Provinsi Riau. Enggak, rupanya orang satu kabupaten Pelalawan. Saya pikir beda-beda kecamatan, rupanya enggak, sekeluarga. Datunya laki, bini, nenek, bunduk kandung, kemenakan, boyan, satu keluarga. Salah satunya adalah orang paling kaya, orang kaya. Pelalawan itu punya 9 orang kaya. Kalau Bapak tahu orang Pelalawan punya 9 orang kaya. Salah satunya beliau punya sawit ompek ratui kapling 800 hektar pribadi. Itu baru kaya, Pak. Awak 3 kapling merulah sok-sok kaya lah, Pak. Orang kaya. Berangkat dengan saya Pekanbaru, Batam, Jeddah. Dari Jeddah langsung tembak Madinah, ziarah 3 hari 4 malam. Habis ziarah tembak Makkah. Langsung ritual umrah, tawaf, sa'i, tahallul, selesai. Pulang ke hotel, makan sarapan pagi. Sampai sarapan pagi datang satu orang jamaah saya. Jamaah saya orang Pekanbaru, tidak perlu saya sebut nama di mana, letak di mana. Ganteng. Umur 28 tahun, bujang, iya. Belum nikah, belum, tapi sudah bekerja di salah satu bank di Pekanbaru. Sudah ngasih sarapan pagi, datang dia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz pernah tidak mendengar kisah sahabat Nabi? Ada sahabat Nabi 2 orang berdoa depan Ka'bah. Saya bilang, setahu saya dalam hikayatus sahabah pernah saya baca bukan 2 tapi 3, Abu Darda, Salman dan Ibnu Mas'ud. Apa dibilangnya? Ustaz, nanti habis sholat Isya, habis makan malam, kita ke Ka'bah, kita tawaf dan berdoa seperti sahabat saling mengaminkan. Saya bilang, dia awak mutawib tak pas? So jawab, iyalah. Berangkat sunnah masuk Masjidil Haram, tidak ada tawaf, tidak ada tahiyatul masjid, sunnahnya tawaf. Ini Masjidil Haram, tawaf pertama, tawaf kedua, tawaf ketiga, masuk tawaf keempat, setentang multazam paling ujung bagian belakang, kami doa. Apa katanya? Ustaz, doanya tolong dikue-kuean biar bisa amin mengaminkan. Iyalah, saya berdoa pertama. Apa doa saya yang pertama? Ya Allah, izinkan kami berdua mencium Hajar Aswad, solat di Hijr Ismail, doa di multazam tanpa tersakiti, tanpa menyakiti. Kawanku semange, amin. Gantian inyo lo doa le. De inyo bujang tentu doa sesuai kebutuhan. Apa doanya? Ya Allah, dan nak babi ini ya Allah. Saya aminkan, amin. Kemudian dia doa lagi, ya Allah, berikan saya istri cantik, soleha, nasab yang baik, harta yang banyak bisa digunakan untuk agama. Saya aminkan, amin. Kami pun melanjutkan tawaf ke-5, tawaf ke-6, masuk tawaf yang terakhir. Kami berdua diizinkan oleh Allah mencium Hajar Aswad, solat di Hijr Ismail dan doa di multazam, cash dibayar Allah. Tapi doa teman saya minta istri, minta jodoh, belum dikabulkan Allah. Pulang umroh, habis 10 hari masa cuti, masuk saya kantor, datang staf. Pak, ini ada undangan 2 hari yang lalu di meja saya untuk Bapak. Saya tengok, subhanallah, wali betul urus resepsi pernikahan baralek gadang. Ambo tengok undangan, subhanallah, kawan yang sama umroh, sama berdoa depan Ka'bah, akad nikah ijab kabul jam 8.30 hari Sabtu tahun 2005 boleh. Saya niat mau datang tapi tak terkejar. Kenapa? Karena jam 8 tu saya ngisi acara ceramah di Sepron. Baru selesai jam 11. Habis jam 11 baru saya datang ke Umban Sari Rumbai. Karena rumahnya di Rumbai. Sampai di Rumbai, pelaminan tenda biru telah terbuka. Akad nikah telah selesai. Pengantin sudah bersanding di pelaminan. Masuk saya pakai jubah warna putih, pakai jas, teman saya 3 orang. Ketika baru masuk nampak oleh pengantin laki-laki. Pengantin laki-laki turun, dia peluk saya peluk dia, dia nangis, saya pun nangis. Apa katanya? Alhamdulillah Ustaz, doa kita dikabul Allah Ustaz. Dulu di depan Ka'bah kita mencium Hajar Aswad berdua, solat di Hijr Ismail bersama, kemudian doa di multazam bersama. Hari ini Ustaz, doa saya pun dikabulkan Allah. Saya sudah nikah Ustaz, walaupun doa saya ketika itu 2, yang dikabulkan 1, saya terima Ustaz. Saya heran juga, doa 2 kok dikabulkan 1. Rupanya doa 6 pertama, doanya 2 poin. Poin pertama minta istri, Allah beri dia istri nikah pada hari itu. Doa yang kedua minta istri cantik, soleha, nasab yang baik, harta yang banyak, bisa digunakan untuk di agama, belum dikabulkan Allah. Saya pandang wajah saya ke pengantin perempuan, subhanallah, maha suci Allah akan penciptaan hambanya, gopuk, hitam, pendek, buruk, la ilaha illallah. Tapi apa katanya? Saya terima Ustaz, saya terima. Imam Al-Ghazali mengatakan, orang yang beriman itu Pak, menerima keputusan Allah. Kadang keputusan Allah kau tak cocok dengan hati kau. 80 tahun jadi PNS, tak juga diangkat-angkat jadi kadis tu. Kawan baru tiba langsung diangkat, terima keputusan Allah. Jangan mau pek je duit tu Pak.
Punya anak 5, jantan ke 5-5-nya. Lahir yang ke-6, jantan lo balik. Terima keputusan Allah. Apa yang awak upaya? Dunia telah dituliskan oleh Allah. La ilaha illallah. Hati-hati Pak, jangan tanya dengan saya, tanya hati kita. Apakah kita sudah belajar menerima keputusan Allah?